Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah dawuh, man ahabba ayyabsuta fi rizqihi. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah. Ini mumpung masih suasana lebaran adik-adik. Tadi lebaran kali ini memang sangat istimewa ya, dan sangat ramai sekali walaupun rotok sedikit beda. Di saat santri-santri pemuda itu kompak ya, ono arek 20 keliling kampung. Kemarin paling arek 10 paling, agak 8 mek didik. Ya. Maka apabila orang itu kepingin rezekinya diluaskan oleh Allah, itu gak pandang orang itu masih kecil atau orang itu sudah besar. Kalau diparingi rezeki luas, diparingi oleh Gusti Allah. Tahu-tahu sampean sekolah sangune lebih dari biasanya sangoni 5.000, mau tanggal 10.000. Biasanya 10.000 dikasih 15.000 ambil Gusti Allah, ambil orang tua nih. Itu namanya luas rezeki. Rezeki nih bapaknya lancar, rezeki ibunya lancar. Maka rezeki kita sebagai anaknya juga lancar pisan. Sanggup tambahi terus ya. Gak sampai kelaparan di sekolahan. Orang sing sampai full day school. Ya, di full day school ini siapa? Syifa. Full day school enggak, full day school. Full day school itu hari Sabtu libur, tapi pulangnya jam 4 sore. Enggak ya, normal berarti ya, enggak ono ya. Ada sebagian sekolahan itu kalau sekolah negeri full day school ya. Di pagi hari masuk sampai sore. Fajri full day school ya. Ngoten nggih. Sabtu tetap masuk kan? Oke. Kalau full day school Sabtu libur. Nah ini. Jadi walaupun orang itu di sekolahan suwe, dia nggak merasa bosan karena sanggupnya cukup, sanggupnya akeh, ya dikasih bekal lebih dari orang tua. Itu tandanya luas rezeki. Ya. Ono uang sing rezeki ini sempit ada deh. Dari sekolah nggak pernah sanggup, nggak disanggup. Ono duit cukup 3.000 tok. 3.000 tok, budal bendino 3.000, bendino 3.000, samono tok ada. Kadang delok koncoe budal nang kantin, awake dhewe mek meneng tok iku. Kate nang kantin izin. Kenapa? Karena sanggup kita mek cuma 3.000 rupiah. Dulu pernah SMA, waktu SMA saya itu ngalami. Ya setiap sekolah jarang sangu. Sekolah jarang sangu. Sekali sangu ya coba sakmono iku. Delok arek nang kantin itu heran, kok iso arek nang kantin. Kok bisa anak seusia saya waktu dulu iso tuku sembarang kali, beli jajan sembarang kali di kantin. Sementara saya kok gak bisa. Nah itu berarti tandanya rezeki kita masih ciut, masih kecil. Oke. Kalau orang kepingin rezekinya diluaskan oleh Allah, ya maka falyusil rahimah, sambunglah tali persaudaraan di antara saudara sampean, sambung. Saudara sing gak pernah nyambung, sambung. Sing gak tahu sambung, sambung. Terus jangan sampai memutuskan tali persaudaraan meskipun apapun keadaannya. Jangan sampai memutuskan tali persaudaraan. Karena memutuskan tali persaudaraan itu adalah dosa besar adik-adik. Semasa dulure mokong misalkan. Dulur iki biasanya senengane dolim, senengane nyio-nyio, nek jeronjo. Senengane ngisru dulurku ya apa ya? Diganggu tok. Ya. Terus nyerekel dan sebagainya. Biarkan ya. Karena itu sudah karakternya. Yang penting jangan sampai terputus tali silaturahim. Ojo sampai mengatakan wis mulai saiki aku gak atine namanya sampean maneh misalkan aja. Mulai sekarang saya gak akan masuk ke rumah sampean. Jangan wis. Biasa ya. Disaleh ambek wong santai. Digarai ambek dulure sabar ya. Ya. Karena
Sabar ini adalah contoh kecil yang diberikan oleh Allah tentang sifat kesabaran. Soalnya Gusti Allah Maha sabar, sangat sabar Allah SWT. Bayangkan Allah memberikan kita kenikmatan berupa mata nih. Kenikmatan moto normal, nggak pakai kacamata. Nggak pakai ini kacamata ini. Kacamata tak gaya minus ini. Ya, bukan saya gaya aja gitu. Keren enggak, minus ya. Minus 1,25 itu jarak lebih dari 1 meter melereng ke sana. Nah ini. Lah iso sampai minus beripate. Makanya pada saat posisi kita menulis jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Nah, terlalu dekat pol sampai ngini aja. Sepol huruf A gede, huruf O pada huruf rodae silinder misalkan. O ini kok roda, O ini kok ban truk misalkan. Enggak, saya biasa, santai. Posisi paling enak ya santai seperti nulis. Santai. Kalau sebenarnya agak miring diri, miring nggak apa-apa. Yang penting posisi jarak mata dengan buku ini jangan terlalu dekat, mepet. Apalagi terlalu jauh, ngeten nulis ya. Waduh, cek soro ya. Terus dikai seteng, waduh, tambah soro ya. Jadi tetap jaraknya sedengan biasa. Membaca pun juga demikian, ojo terlalu dekat, ojo terlalu jauh. Ya, terlalu dekat, ya nggak ada motor abun. Ya, terlalu jauh, ya juga nggak sehat nang moto ngoyo. Lek moto ngoyo, pusing, ngono tok ya. Jadi gerakan mata ini malah pengaruh. Jadi jarak antara mata dengan tulisan juga pengaruh. Terus jangan sering-sering lihat maksiat. Tekun motornya awet. Ya, lihat auratnya arek itu, ya kan. Arek itu sing buka aurat, jangan dilihat, ya. Kalau delok orang lanang delok orang lanang ini biasa. Masuk sarungan tok agak kelambian biasa. Coba arek lanang delok arek itu sarungan tok agak kelambian. Lek gak telun dino motoi minus 4,1 lah. Enan ya. Karena arek itu seluruh badannya itu adalah aurat, ya. Seluruh badannya itu perhiasan. Enggak bodoh sampai arek lanang. Arek lanang kulitnya kasar, keras. Arek itu siji enggak sama kulitnya wong lanang ambek wong wedok. Kulitnya wong itu halus. Tulangnya pun enggak sama. Tulangnya orang laki-laki itu besar, gede, dempal-dempal. Ya. Walaupun orangnya langsing, misalkan kok cikoi langsing, tapi belungnya gede. Kuat ngangkat banyu 2 galon, kuat ya waktu ngangsu. Walaupun badannya langsing. Apalagi si lemu dempal kayak ustaz iki, tambah gede-gede belum ya. Lah, perempuan meskipun lemu, kadang tulangnya kecil. Nah, apalagi perempuan sing langsing ngene iki, aduh tambah cilik. Perempuan sing langsing ini, lagi langsing tambah cilik. Ya. Terus sing ideal badannya apa kuru apa lemu, sing ideal ya sedang-sedengan. Ya enggak terlalu kuru nemen sampai ketok tulang belulangi. Sampai ketok ususnya dengan numpuk gini. Ya, usus 12 jarinya kelihatan. Saing kurusnya sampai ototnya kelihatan. Ya enggak terlalu kurus nemen ya. Sedengan. Ya kayak ngono iku sedengan. Ngono iku sedengan. Jiko langsing. Iki mah Wawan sedengan awake. Iki sedengan. Fajri sedengan. Hamdan langsing. Langsing sih bagus daripada kurus kering ya. Kurus kering itu entek udah, gulune cilik. Sampai entek itu kurus kering namanya. Sampai pipi entek, kompong, kurus kering. Sampai motoe istilahnya kelihatan jomplung, itu kelihatan jomplung. Motoe kelihatan mendelik itu namanya kurus kering. Tapi kalau sedengannya bagus. Sing apik sedengan. Yo jangan terlalu gemuk, lemu pol. Sehari mangan leka 6 kali dengan porsi double ya kan, 1,5 piring itu gak makan. Akhirnya dapat seminggu awalnya bunder, lemu bunder. Ya juga gak bagus terlalu lemu. Lah kalau Ustaz kok lemu kenapa?
asli mulai kecil lemu wis gak iso kurmane udah. Ini ya, itu adik-adik seperti itu. Dalam pelajaran, maka sambunglah tali persaudaraan, baik itu nang koncoe di silaturahimi. Nah, apalagi di forum di majelis taklim kok ini adalah sebenarnya forum silaturahim. Seman peduk ambek koncoe, iso momongan ambek koncoe, iso bergurau, iso bahas tentang ilmu. Ya sekali-kali lah, rodok serius. Aja terus tanpa jangari adekku selalu guyon tok, selalu bergurau tok, jangan. Sekali-kali agak serius. Bahas ilmu, omongan ambek arek loro ya kan. Wawan ambek Aji omongan tentang ilmu sekali-kali ya. Bahas tentang sholat ya. Waktu sama nang Tegal itu ambek golek apukat atau golek tebu ngono. Nah iku bahas ilmu sekali-kali. Jangan terlalu guyon tok. Kalau memang misalkan sampean bahas sing sampean pegang misalkan mercon misalkan, maka bahas ya apa carane tentang pembuatannya mercon. Sekiranya mercon itu enggak bahaya. Misalkan sampean nyekel terbang ya kan. Ya, sampean bicarakan soal terbang. Sekali-kali serius, sekali-kali. Enggak mau full guyon. Karena orang terlalu sering guyon, ini maka akan menurunkan keperwiraan. Sering guyon pol, ya muruahnya akan jatuh, kehormatannya akan jatuh. Kalau terlalu sering guyon. Cuma ya ngono, ojo terlalu serius pol. Serius pol, ya iku malah dia beban mental. Serius pol, ya wong sing didepi malah grogi. Kalau sampean pinter gambar misalkan, ya misalkan contoh, ojo mandek ya, gambar ambek rungokno. Ojo mandek, gambar terus sampai rungokno omonganku ya. Soalnya saya itu pelukis. Lah, sampean pinter gambar. Lah saya itu pelukis. Gari percaya benda. Seluruh kaca masjid tak tulisan saya. Pelukis. Nah, cuma sekarang saya beralih teng kaligrafi. Dulunya pelukis ada dek. Soal gambar sing apik. Usahakan hasil gambarnya sampean itu persis dengan contoh, ya usahakan persis dengan apa sih sampean angen-angen. Lek perlu gambar itu ngarang dewe. Ngoten. Sekali-kali seperti itu, berkarya. Hasil karya sampean jangan dibuang. Kalau perlu dipasangi bigora, diseleh di tembok, dikai plastik sing apik gitu. Ada kenangannya. Ya ini. Saya dulu tuh mulai kecil, mulai TK sudah gambar. Pernah saya tuh gambar mbah kakek, ya, kakek saya tak gambar. Menengai wongi, tak gambar. Tapi selama saya gambar beliau meneng tok. Ya pegang pulpen wongi, saya menengin tok, enggak bergerak. Itu sekitar kurang lebih saya masih usia 5 tahun 6 tahun wis gambar. Ya, hampir mirip gambarannya. Nah, itu ada Dik. Ini karya zaman ojo sampai terpendam, dilos. Ya. Kalau sampean pinter suara misalkan, suara sampean merdu, gunakan suara sampean dengan sebaik mungkin. Sekali-kali ngarang lagu. Iki sing suarane enak iki nah iku. Mbok lagi karo aku. Lah iku, Hamdan ini suara enak. Wawan karo Aji suarane enak. Ciko suarane lumayan. Asli kurang tahu rekaman sayang. Suaranya itu difungsikan suaranya. Ya. Mau meneng-meneng di kamar sampean latihan Bilal salat Jumat. Mau nyekel Joko Sapu baca ma'asyiral muslimin suratul mukminin rahimakumullah di kamar dewean. Terus latihan. Lek gak hafal tulis tempel ono tembok. Lah, kalau sudah hafal di luar kepala sampean ngomong, Ustaz, saya sudah hafal Bilal sholat Jumat. Lah, ngoten. Terus meneng-meneng, ya jangan dibiarkan sering nganggur. Latihan apa MC master seremonial atau pembawa acara dalam acara manten, kan. Sekali-kali latihan. Lu saya masih kecil, enggak apa-apa. Kecil kalau sampean ahli, sampean digunakno mbek wong.
dimanfaatkan dengan oleh orang lain. Masa cilik karena masalah. Menang-menang di kamar, nggak harus di tengah lapangan, enggak. Atau boleh sekali-kali di tengah Tegal latihan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah Tegal dewean latihan MC manten. Kudu dilatih. Ya. Lah, pada zaman dahulu Presiden RI pertama siapa namanya? Soekarno. Presiden kita yang pertama namanya Pak Soekarno. Beliau dikatakan sebagai seorang orator ulung. Orator itu tukang ceramah, sing ahli, itu namanya orator. Lah beliau tuh kalau ceramah itu di depan kambing, gimana itu ya? Kambing wedhus itu. Nek ceramah, latihan nih. Si remaja beliau itu mengembala kambing. Ya, di omahe wake wedhus sih. Yo ngarit itu Bung Karno. Latihan ceramah di depan kambing. Saudara-saudaraku, pada hari ini, itu Bung Karno. Ya. Jadi menghadapi orang banyak, menghadapi wong akeh nggak gentar. Karena mereka dianggap kambing ya. Biasa ceramah di ngarepe kambing. Jadi walaupun ceramah di ngarepe wong akeh gak gentar, kudu latihan. Ini. Jadi gunakan waktu Anda sekali-kali untuk serius. Kalau kayak ini agak serius. Serius tapi santai. Serius tapi nyenak, nyantai. Nah, ini. Terusane hadis maiku wa man ahabba ayun sa'a nas'alahu, barang siapa ayun sa'a fi asarihi, barang siapa yang kepingin usianya dipanjangkan, umurnya ditawakno. Ya, soalnya wong kabeh kepingin umurnya panjang. Gak ono sing kepingin meni almarhum, gak ono. Ono kan, daerah santri gak mungkin. Ya, umurnya kepingin panjang semua. Lah iso masa tuwek awake tetep ketok muda, lah iso gak sampai tuwek. Pada saat semua orang rambutnya putih, lah iso rambut kita tetap hitam. Itu karepe menungso seperti itu. Lah, karepe menungso yang seperti itu akan terjadi, tapi bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, orang di akhirat tuh gak ono tuwek. Usianya semuanya 30 tahun. Ya, 30 tahun ini seusia Nabi Isa alaihissalam. Waktu diangkat oleh Gusti Allah, waktu dikejar oleh golongan orang kafir, Nabi Isa alaihissalam dioper. Dalam tafsir Jalalain ngatakan, ada salah satu bendarai Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu bendarai Nabi Isa saja nih. Terus beliau itu bendarai kumang korupsi, membelani orang kafir, malah juga ikut nguber Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lari diuber umatnya dewe, wari sak banter-bantere, akhirnya mlebu nang suatu ruangan. Nabi Isa di ruangan itu semacam gubuk ngoten, Nabi Isa mlebu. Lah orang kafir ngelilingi gubuk emang kuatir Nabi Isa metu kok arah belakang apa dikelilingi Yudas Iskariot, bendarai Nabi Isa sing mang pengikut setia Nabi Isa. Terus saiki
belani orang kafir, masuk ke dalam ruangan. Lah, pada saat Yudas Iskariot masuk ke dalam ruangan, Nabi Isa sampai Gusti Allah sifat manusianya dihilangkan. Sifat manusia yang ini kelihatan. Baru ngono seneng mangan, seneng dan sebagainya, itu dihilangkan. Diganti dengan sifat setengah malaikat. Dalam tafsir seperti itu. Nabi Isa metu tuh kok bangunan cilik iku mang, ya. Itu nebus. Nah, sekarang aneh. Tapi itu nyata. Masuk sini. Terus maju mriki. Nggih, aja terus. Nggih, depan mawon. Jadi belum balik udah. Oh nggih. Alhamdulillah. Jadi Yudas Iskariot masuk ke dalam gubuk maiku nguber Nabi Isa alaihissalam sing asli. Nabi Isa alaihissalam yang asli itu badannya tegap, tinggi, besar, dempal, orangnya ganteng, ya. Badannya besar, dempal. Semua nabi badannya besar, dempal. Enggak ono nabi itu wonge kurus, tak berdaging misalkan, enggak ono. Nabi kok enggak ono wetenge misalkan, enggak ono. Seluruh nabi itu sempurna. Ya, cuma paling sempurna memang Kanjeng Nabi Muhammad itu paling sempurna. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu sempurna, ganteng, gak mero brewok, gondrong kok dia ikuti. Ngono konda itu bukan Nabi Isa alaihissalam itu. Itu adalah Yudas Iskariot sing ngejar Nabi Isa alaihissalam. Begitu masuk ke ruangan, Nabi Isa dihilangkan sifat manusia Gusti Allah, diangkat ke langit. Sik bujang Nabi Isa. Ya. Yudas Iskariot pancet di jero. Dadal metu Yudas Iskariot. Wajah Yudas Iskariot ambek Gusti Allah dihapus, diganti wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Wajahnya tok lho nggih. Badannya mboten. Begitu metu ditangkap oleh orang kafir. Isa, itu kamu Isa. Loh bukan, saya Yudas. Kamu Isa, saya Yudas. Tangkap, digeret, terus disalib. Ya, akhirnya ada dua kubu, satu meyakini bahwa itu adalah Isa alaihissalam, yang satu meyakini itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa badannya enggak seperti ini. Nabi Isa orangnya tinggi besar, kok rodo endek didik, bukan nih. Cuma wajah Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang sampai sekarang nih di apa namanya, disalib dan sebagainya, itu adalah Yudas Iskariot. Kitab Tafsir Jalalain. Nabi Isa alaihissalam di usia 30 diangkat oleh Allah. Nanti di hari kiamat itu akan turun mudun dari turun untuk membunuh Dajjal laknatullah. Ya, Dajjal itu merajalela. Bu, saya guys muncul butereng, saya enggak tahu saya. Soalnya kalau sekarang muncul masih enggak mungkin. Kenapa? Masih banyak orang adzan, khususnya di tanah Jawa banyak orang adzan. Setiap ada adzan, rantai yang membelenggu badannya Dajjal itu kembali, ya. Rantai yang membelenggu badannya Dajjal itu kembali wutuh setiap ada adzan. Lah suatu saat masjid ini enggak ono adzan. Mane aja sampai sing adzan di masjid itu radio dari Melayu wis. Ya, Ciko ya. Wawan Melayu, aja sampai sing adzan radio. Karena kalau sing adzan khawatir Dajjal muncul. Nah, Nabi Isa turun ke dunia ini untuk membunuh Dajjal. Ya, Dajjal di mata ini. Oleh karena itu, Dajjal setiap ketok Nabi Isa alaihissalam selalu melarikan diri. Ya, melayu. Kadang badannya leleh. Ya, tapi pada akhirnya mati Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun. Beliau itu meneruskan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bukan bikin syariat baru, bukan. Syariat Rasulullah. Pada saat itu, adik-adik, seluruh kitab sudah musnah. Kitab hadis musnah, Al-Quran sudah musnah. Lah, ono di kitab lain dikatakan biar itu ada salah satu ulama yang membuang kitabnya ke sungai. Ya. Lah, di sungai itu ada tangan yang muncul gitu loh, tengok jero sungai. Lah saiki kalau tangan muncul ngeten ya wani lari ya. Melayu sak kuat-kuate. Itu ndak. Kitabnya buang
Nah sungai ada sinampan nih, terus turun ke dalam air. Nah, tapi nanti akan dikeluarkan pada saat Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini. Ini gaib dari ya hanya diketahui dengan ilmu dan ngaji. Kalau nggak seperti itu nggak percaya wong. Ya, kitab nanti diturunkan nanti. Kitab yang disimpan mang dimunculkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, di zamannya Nabi Isa alaihissalam ini perlu dicatat. Orang kafir seluruhnya hilang. Enggak bumi enggak ono orang kafir. Ya. Bumi sini wong iman ya. Wong Islam tok. Gurun pasir enggak ono. Tumbuh pohonan. Bumi subur, bumi hijau. Ya. Orang hidup rukun damai zaman Nabi Isa. Tapi cuma sebentar. Apa itu 40 tahun atau berapa? Ya. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, itu mulai ada deh. Mulai goncang ya. Sampai terakhir, yang paling terakhir orang hidup di dunia ini tinggal wong kafir tok. Entek sing orang muslim, karena Allah mengirimkan angin untuk mematikan orang muslim batin kafir. Saya tinggal orang kafir. Orang kafir terakhir ini yang merasakan soroi hari kiamat. Pada saat gunung-gunung berterbangan, gunung terbang ke kapas. Ya, bumi rengat, langit mudun, matahari seperti mau jatuh. Wah, itu zaman kiamat besar. Mudah-mudahan nggak sampai ngalami kita ya. Berat ya. Ajak ngono. Ya, Gunung Semeru keluar asap itu bingung ya. Keluar asap, potong, bingung aja. Apa mari kisi urip aja ini. Iku asap itu. Apalagi kiamat. Nah, itulah sedikit cerita tentang Nabi Isa alaihissalam sampai Yudas Iskariot. Nah, itu cerita gaib. Artinya ada di tafsir Jalalain, ada ya. Tafsir Jalalain itu lengkap ya. Makanya bagaimana umur panjang bisa ngaji suatu saat tafsir Jalalain. Makanya adik-adik tak latih ngesai kitab setiap Rabu malam Kamis jenengan hadir untuk latihan ngesai kitab. Mulai semahir ngesai kitab, nanti akan saya kasih kitab sing rotok tipis sidik, terus tambah gantel suwe-suwe nang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain pun juga menerangkan tentang perjalanannya Nabi Yusuf alaihissalam pada saat di uber-uber Zulaikha. Zulaikha itu orang cantik, tapi orang kafir. Dulunya kafir, ya. Nah, pada saat Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ambek saudaranya, diuncal sumurnya. Ya. Lah, di sumur perkiraan saudara nih, Nabi Yusuf itu kan mati. Ternyata enggak. Di sumur Gusti Allah dicukupi, makannya dicukupi, minumnya dicukupi, enggak mati. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Baru itu Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan kabilah, jambian kabilah. Rombongan berkendaraan unta mampir golek banyu. Pokoknya tok sumur dianggap ada air. Nah, begitu ngedukno kaleng diturunkan. Ditarik, ternyata waktu ditarik bukan airnya naik, ternyata seorang pemuda sing tampan sing melok katut nang kaleng iku mang. Ya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ayo diserahkan pada rojoe. Rojone waktu itu namanya Kitfirul Aziz. Dia itu adalah pemerintahan Raja Mesir, ya. Termasuk bendarai Raja Mesir. Tiga mulai sampai Kitfirul Aziz. Ketok arek remaja, kalau sampean ini remaja usia 16, 15 sama iku, usia remaja. Si ketok ganteng arek. Nabi Yusuf. Kau mulai dikenal nang bojoe Zulaikha namanya. Bu Zulaikha, iki aku nggawa arek enom kok ganteng nemu di sumur. Nah, iki ayo dirumat. Soalnya ade kan gak dua anak. Maka ngurumat Nabi Yusuf yang masih muda. Nah, Nabi Yusuf tumbuh besar, kan arek gak mungkin tambah cilik. Kadang itu adalah pemuda Arab.
bukan Jepang atau Indonesia. Indonesia kadang pancet cilik kan. Lek Arab bisa sampai 180 cm, 190 cm dhuwur Arab ya. Dhuwur guanteng ya Nabi Yusuf. Ya kok lek gini kok ciko ngene iku lah. Ngono kok ciko ngene. Dhuwur guanteng Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha datang. Ketok arek ganteng seneng adik. Makane ya jaga pandangan mata. Dengan pandangan mata lek sampean terlalu dalam bisa masuk ke dalam hati. Zulaikha istrinya Kitfirul Aziz, ibu angkatnya Nabi Yusuf, seneng nang Nabi Yusuf. Seneng pol. Bojoku gak ganteng ini nek. Ki ana ganteng. Bojoku gak ganteng iki ana arek cek ganteng e. Ya. Tafsir Jalalain menerangkan seperti itu. Ya, sampai terjadi insiden yang seperti itu. Ya, insiden ya. Menurut saya insiden itu pada saat Kitfirul Aziz keluar di omah kari arek situ tok kari wong loro tok. Ya, Zulaikha dengan Yusuf. Mek wong loro tok dalam satu rumah, bayangkan. Omah lawang dikunci. Kunci lawangnya. Apa nih? Nah ini makanya tadi jangan berduaan dengan cowok yang bukan muhrim, luru-luruan. Tapi ambek Mas Tamim gak apa-apa. Ambek Mas Rizal gak apa-apa, ambek Wawan gak apa-apa, ambek Pak Hari gak apa-apa, gak apa-apa. Ambek adik iku sapa iku? Gak apa-apa, adik dhewe sapa jenenge? Ambek Rafa ya. Enggak apa-apa adiknya. Seperti itu. Tapi ambek cowok lain jangan, bahaya. Itu adik. Itu yang terjadi pada Zulaikha. Terus terkenal akhirnya. Ya gara-gara itu terkenal. Oh Zulaikha ternyata nyenengi budake. Ya padahal Zulaikha wanita cantik, seorang bojone pembesar Mesir kok malah nyenengi budake. Kok apa rupane budake? Terkenal. Akhirnya diundang ya bojone napa niku? Pemerintahan diundang dikasih pisau dengan apel. Satu orang satu pisau, satu apel. Nunggu cecer. Seret. Nabi Yusuf dipanggil. Wahai Yusuf, sini dong. Dipanggil. Nabi Yusuf gak gelem pertama. Begitu ya Nabi Yusuf buka lawang, jeriet kan murup. Tet muncul Nabi Yusuf metu kok lawang. Gawandengnya luar biasa. Sampeyan bayangno gandeng deh artis Indonesia sapa iku lebih gandeng maneh. Wajahnya bersinar, badannya tegap. Ya wis gak ono wong kaya Nabi Yusuf mau mlaku ngene pengen ambek rotok nekuk ndak. Waga saya brek mek mlaku tok lho ya, ora nyopo. Ora dara gak ngono, enggak Nabi Yusuf. Melaku tok. Seluruh wanita itu yang pegang pisau tadi ya. Mereka semua itu apa ngiris apel, seret. Ambek delok Nabi Yusuf, seret. Gak kroso, sama sekali gak kroso. Iya tugel iki. Tangannya tugel, seret. Terus tugel. Sampai pegelangan iki tugel. Wanita-wanita Mesir sampai pegelengan tangannya itu terputus, nggak merasa sedikit pun sakit. Kok dibius? Kata Nabi. Begitu Nabi Yusuf liwat, jerit kabeh. Wah, jerit kabeh. Kecadar bahwa yang dipotong bukan buah apel tapi tangannya sendiri. Itu mukjizat adik. Mukjizat. Ini itu lek ngiris-ngiris hati-hati aja sampai ambil delok arek lanang gandeng ojo. Bahaya. Arek to aman. Arek lanang sing ngene. Itu. Akhirnya Nabi Yusuf punya wis aku timbangi ngene tok mending aku di penjara. Lah iku. Mending aku di penjara daripada saya itu bikin kacau seperti ini. Itu cerita panjang tafsir Jalalain. Sampai Siti Zulaikha usianya 90 tahun adik, sepuh. Nabi Yusuf ket umur 45 tahun. Si kakak-kakak. Zulaikha sepuh, tuwek. Ayune hilang.
untu entek, moto buta, alise gandeng putih ape, melaku dekok bego tongkat ini, cet. Nabi Yusuf nggo pasukan, Nabi Yusuf wis dadi raja Mesir, nggo pasukan krek liwat di dalan, kono wong tuwek wedok, ya ditakoni, wong tuwek wedok nyeluk Yusuf ngono tok. Wong tuwek wedok nyeluk Yusuf ngoten. Lho, Bu. Napa Pak? Sampeyan sinten? Kula niki Zulaikha. Loh, kaget yo Nabi Yusuf. Kok moro ngene rupane Zulaikha. Biyen wayu saiki umur tuwek. Usia 90 tahun. Sampeyan kok sampai kok ngene, Bu? Padahal biyen sampeyan orangnya cantik. Rambutnya andan-andan, kulitnya putih bersih. Kok saiki kok ngene, Man? Nanti kekayaan sampean biyen. Kekayaan kuntek. Lho kok entek? Siapa saja yang menyebut nama Yusuf, saya kasih uang. Nyebut nama Yusuf tak kasih duit. Yusuf Mbak Zulaikha, duit. Di langit ana Nabi Yusuf Zulaikha, wah duit terus. Siapa yang nyebut nama Yusuf kasih uang, sampai harta bendanya Zulaikha entek habis. Entek rezeki. Wis Bu, sampean saiki satu permintaan, sampean tak njaluk apa man? Nang Yusuf. Aku kepengin dirabi. Saya kepengin dinikahi oleh Nabi Yusuf. Ya, aku lek gak ngene aku tetap seperti ini. Ngono. Loh ya apa Bu? Temenan ta? Iya, selain ini aku gak mau. Pengen dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf sik bujang. Mosok ate ngerabi wong tuwek. Ono kelanjutan nih, tapi yo ben ngundang mana ya. Pengajian umum lagi. Pun. Makallah sahab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.